nanti setelah paparan yuk diskusi terutama yang terkait dengan penelitian yang rekan-rekan laksanakan ya. Harapannya jadi kalau ada pertemuan rutin seperti ini jadi bisa saling cerita sih, karena kadang yang terjadi adalah dialami oleh X, terus kemudian X sudah bisa solving, sudah bisa menyelesaikan, terus kemudian berikutnya X bisa cerita ke Y yang menghadapi masalah yang sama. Ya, seperti itu kira-kira. Hari ini kita bicara tentang validation, ya, research validation. Biasanya research validation ini kejadiannya kita pakai kalau penelitian sudah kita lakukan atau sudah kita lakukan literatur review dan sekarang dalam tahap meyakinkan kalau metode yang kita buat atau riset metode yang kita usulkan itu sudah benar. Jadi intinya adalah itu. Oke. Ya, mungkin kalau rekan-rekan sudah baca terkait dengan research validation, ya, research validation itu empat, ada empat research validation, ada empat cara memvalidasi sebuah riset sehingga klaim yang kita usulkan itu bisa diterima oleh peneliti yang lain, bisa direplikasi oleh peneliti yang lain. Jadi ada empat, ya, dan empat itu yang akan kita bahas pada sesi ini. Empat itu apa saja? Empat itu ada internal validation, ya, external validation, conclusion validation, dan yang terakhir adalah construct validation. Mungkin pertanyaannya adalah apakah kalau saya punya sebuah penelitian itu harus saya harus saya lakukan empat validasi tersebut? Jawabannya adalah tidak harus semuanya. Jadi nggak harus tuh semuanya divalidasi. Tidak harus semuanya divalidasi. Ya, biasanya kalau research di bidang engineering itu lebih research yang sifatnya kuantitatif, jadi research yang terkait dengan angka-angka. Tapi kalau kita bicara bidang non-engineering, mungkin akan lebih ke kualitatif, lebih ke kuantitatif dan lebih ke kualitatif. Jadi memang seharusnya selalu ada aspek kuantitatif di dalam kualitatif, dan selalu ada aspek kualitatif di dalam kuantitatif, walaupun itu hanya sebatas memetakan. Nah, di sini untuk ada dua tahap. Pertama kita bicara analyzing, yang kedua validating. Kalau analyzing saya cepat aja ya, karena saya melihat rekan-rekan di sini seperti Bu Sapti atau Bu Umi atau siapapun itu mereka sudah lebih ahli ya, Bu Novi dan sebagainya ya, beberapa yang hadir di sini pasti sudah terbiasa dengan analyzing eksperimen result. Ya, apa yang dilakukan di analyzing eksperimen result? Pertama tentu saja boleh mengcleaning, membersihkan. Ya, membersihkan data itu boleh. Asal data-data yang apa yang boleh dibersihkan? Data yang seperti ini. Jadi boleh membersihkan data ya. Kalau misalnya datanya ada 1100 berapa gitu ya, boleh dibersihkan tuh jadi supaya lebih tendensinya lebih baik. Lebih sesuai dengan hipotesis yang kita usul. Ya, contohnya data tidak diisi secara baik. Itu boleh. Ya. Misalnya ada mahasiswa, kita survei ke mahasiswa, ternyata dia nggak menyelesaikan surveinya. Cuma 2 pertanyaan dari
10 pertanyaan, boleh dieliminasi. Ya. Data yang tidak memiliki waktu pengerjaan yang sama. Nah, ini boleh exclude. Tapi pada konteks tertentu ya. Pada konteks kita bicara mau bahwa waktu itu menjadi elemen yang penting, menjadi variabel yang penting. Misalnya contohnya kita bicara student productivity pada saat menyelesaikan programming task gitu kan. Terus ada mahasiswa yang telat tuh submit assignment, yang nggak fair karena dia sudah memiliki waktu yang lebih dibanding teman-teman yang lain. Jadi boleh dieliminasi. Tapi itu tolong diceritakan. Ada berapa yang dieliminasikan? Data yang selesai tetapi extra effort atau assist. Misalnya contoh itu ada tugas pemrograman, ketahuan tugas pemrogramannya itu dibantu oleh temannya atau kakak kelasnya, itu boleh. Data yang memiliki different background, misalnya ada mahasiswa yang menyelesaikan tugas pemrogramannya, tetapi dia nggak nyelesain survei, itu boleh. Ya, jadi sah-sah saja membersihkan, tetapi ada 4 hal yang harus diperhatikan di sini. Lalu ini ya, lalu berikutnya adalah kita bicara statistik yang umum digunakan, umum ya. Entah itu teman-teman berada di kualitatif, kuantitatif, umum. Distribution, central tendency, dispersion itu masuk. Kemudian grafiknya juga umum. Biasanya grafik komparasi ya, histogram atau box plot seperti ini. Lebih tendensi kemana? Contohnya ini adalah sebuah histogram membandingkan antara mahasiswa di electrical engineering dengan mahasiswa di information engineering atau computer science engineering ya, berdasarkan productivity-nya. Nah, itu. Jadi dibandingkan, komparasi. Ingat ya, komparasi seperti ini adalah ditujukan untuk mengurangi bias. Itu nanti salah satunya akan kita bahas di validation research. Tapi pada saat terjadi pembersihan, maka akan terjadi reduksi. Dan reduksi ini tidak diizinkan setelah analisis. Lebih baik kalau pengen reduksi atau mengcleaning itu sebelum analisis. Jangan begitu seperti ini ya. Seperti ini. Yang agak nakal itu, begitu dilihat, hasilnya kurang bagus, kita reduksi datanya. Sampelnya jadi minimal gitu ya. Tadinya sampelnya 70 karena ingin tendensinya bagus, ya diubah jadi 30 yang minimal. Jangan ya, nggak apa-apa. Justru dengan menambah sampel itu menambah kepastian atau validitas sebuah penelitian. Tapi boleh misalnya outlier dilepas, boleh itu ya. Berikutnya data bisa dianalisis berdasarkan hubungan high intercorrelation dengan variabel yang lain. Nah, ini boleh saja kalau misalnya mengkombinasikan data yang memang dia punya intercorrelation dengan variabel yang lain. Misalnya productivity memiliki correlation dengan prior knowledge. Nah, itu boleh. Tetapi setelah direduksi hasilnya sama, itu artinya kita bisa mengevaluasi hipotesis. Terus teman-teman iseng tuh reduksi itu dari 50 ke 30 sampel, gitu. Dari 50 eksperimen ke 30 eksperimen. Ternyata hasilnya beda. Nah, berarti ada something wrong dengan validitasnya. Kita nggak bahas inferential statistik, nanti teman-teman bisa baca sendiri bagaimana mengcompare, ada t-test, ANOVA, ANOVA blocking, dan sebagainya. Umumnya kalau research yang IT atau research yang terkait dengan software, itu biasanya comparing group, ya kan, itu pakai t-test, ya, atau ANOVA, ini kan umum ya. Misalnya mengcompare 4 grup, ya, yang belajar programming di kelas versus online, di pagi versus sore, gitu ya. Atau ANOVA blocking pada saat ada homogeneous block, ya. Homogeneous block itu grup yang homogen, ya, tapi diperlakukan secara random. Dan yang lain-lain, ya, misalnya analisis of covariance statistic model, ya, merelasikan antara pemasukan dan edukasi dengan kemampuan
pemahaman programming. Misalnya. Ya, kita nggak bahas ini, inferensial statistik, tapi nanti kalau misalnya teman-teman pengen bahas ini, nanti di bulan depan saya akan buat vote, mau bahas tidak. Inferensial statistik berbagai macam-macamnya. Ini cuma 4, itu cuma sebagian, ya. Ada banyak lagi. Ada 8 atau 9 atau bahkan 10. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu validating. Memvalidasi. Memvalidasi. Ada berapa tadi saya sudah sebut ya, ada internal, eksternal, conclusion, ada construct. Nah, teman-teman milih nih untuk penelitian teman-teman. Mau pilih yang mana? Tapi biasanya ya, yang internal eksternal itu selalu masuk. Tapi nggak ada best practice bahwa validity terus dilakukan internal eksternal itu semuanya, enggak. Tapi pada umumnya minimal internal dan eksternal itu dilakukan. Internal validity, validitas terkait dengan studi yang dilakukan. Valid nggak sih studi yang kita lakukan itu? Contohnya, ini contoh sederhana ya, nanti kita detailkan lagi satu-satu. Contohnya, membandingkan effectiveness pair programming di remote working. Nah, valid nggak nih? Ada nggak yang melakukan sebelum itu? Ada nggak pair programming dilakukan di pair programming itu programming berjamaah ya? Ada nggak pemrograman berjamaah itu dilaksanakan di situasi yang remote working atau kerja work from home? Sudah ada. Berarti salah satunya valid. Memenuhi salah satu syarat valid. Jadi internal validity itu biasanya validity yang terkait dengan substansi dari studi itu sendiri. Sementara external validity ya, itu terkait dengan sampelnya, terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sampelnya, di grupnya. Contohnya, saya ingin mengcompare pair programming di remote working, tetapi untuk student group. Pada saat saya mengatakan seperti ini, belum tentu dia valid untuk industrial group. Ya, misalnya saya pengen memvalidasi apa tuh? Game yang terkait dengan reputasi gitu kan. Terus saya validasi di student group, belum tentu dia valid ke gamers yang bukan student. Belum tentu dia valid ke student yang bukan psikologi. Nah, gitu ya. Nah, makanya nanti dipikirkan tuh, bagaimana cuma valid, supaya kita valid. Nah, semuanya. Setelah itu kan kita mengusulkan, setelah internal eksternal biasanya kita simpulkan nih. Oke, ternyata comparing. Ternyata pair programming ini efektif di remote working. Bahkan lebih efektif di remote working dibanding di work from office. Setelah itu kita melakukan conclusion validity. Conclusion validity itu validitas antara treatment dan outcome. Perlakuan dan hasil. Nah, biasanya ini dilakukan kalau kita bicara bermain variabel. Bermain variabel-variabel hipotesis. Ya, misalnya kita menggunakan hipotesis, berarti kita akan melakukan conclusion validation. Tapi kalau riset teman-teman itu pertanyaan penelitian, mungkin tidak memerlukan conclusion validation, tetapi ya membutuhkan internal dan eksternal validity saja. Nah, lalu kapan kita menggunakan construct validity? Validity yang terakhir. Construct validity ini dilakukan kalau kita ingin mengeneralisasi sebuah konsep, sebuah teori. Ini menjadi wajib pada saat teman-teman berada di jenjang S3, karena S3 fokusnya adalah contribution to knowledge, contribution to theory. Jadi construct validity ini sesuatu yang wajib bagi S3, karena akan mempropos sesuatu yang baru, teori yang baru. Ya. Sehingga kalau construct validity-nya dilakukan, maka internal, eksternal, dan construct validity itu harus dilakukan. Conclusion itu tergantung. Kalau teman-teman yang pakai pertanyaan penelitian, conclusion ini bisa saja tidak dilakukan. Bisa saja ya, bukan berarti nggak harus, bukan berarti enggak. Tapi kalau yang pakai hipotesis, ini harus dilakukan. Jadi kebayang ya, minimal internal, eksternal, ya, maksimal tentu semuanya, ya. Khusus untuk S3, internal, eksternal, construct validity, dan kalau riset S3-nya itu ada apa ya? Ada pertanyaan penelitian,
bukan hipotesis. Ada hipotesis, bukan pertanyaan penelitian, maka pikirkanlah untuk menerapkan constitution validity. Itu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita perdalam nih satu-satu nih dengan contoh supaya lebih gampang. Bagaimana cara make sure bahwa actual studi yang kita lakukan di sebuah studi itu baik? Caranya gampang. Kalau pengen internal validasi baiknya, sampel itu sama dengan populasi. Bayang ya. Jadi selama sampel itu selama sampel sama dengan populasi itu internal validity-nya tinggi. Tapi kan ya nggak mungkin. Iya kan? Misalnya saya mengatakan programmers, pasti kita pakai sampel. Nggak mungkin programmer seluruh dunia kita libatkan. Nah, okay. Nah, caranya gimana kalau misalnya nggak mungkin kayak gitu? Nah, kita ambil contoh. Misalnya gini, saya ingin mengetes hipotesis bahwa meminum sebuah kopi itu mengimprove programming productivity. Bayang ya, kalau orang yang minum kopi itu programmingnya jadi meningkat nggak? Jadi agak cerdas nggak kan programming gitu ya. Ini sampelnya agak absurd sih, mohon maaf. Oke, nggak serius sampelnya seadanya. Kemudian saya menjadwalkan mahasiswa, ya, mahasiswa yang sama di pagi dan siang, pagi dan sore. Oke. Kemudian kita melakukan yang morning session itu sebagai treatment group, yang evening session itu sebagai control group. Tahu ya treatment group dan control group ya? Oke. Oke, jadi treatment itu yang dikasih sesuatu, kontrol itu yang nggak dikasih treatment. Contohnya saya pernah melakukan misalnya, apakah kucing itu akan menjadi rajin setelah minum extra jos, misalnya seperti itu. Maka saya punya 2 kucing, rasnya sama, ya sama-sama misalnya rasnya itu, makannya juga sama, ya, umurnya juga sama, terus saya kasih makan. Yang satunya saya kasih minum air campuran extra jos, yang satunya saya kasih kontrol grup air aja. Terus setelah dianalisis, ya, saya memberikan sebuah tes untuk programming, ya, memory test programming, ya. Terus ternyata ditemukan kalau, ya, treatment group itu perform better than control group, ya, di itu apa namanya di ini apa namanya di hasil ujinya. Internal validity-nya bagus nggak di kasus ini? Baik nggak? Ada hilang semua. Berdasarkan kasus ini internal validity-nya baik nggak? Halo? Jangan saya putus di sini. Halo? Masih ya, masih connect, Pak. Oh, oke. Oke, saya lihat. Pertanyaannya internal validity-nya kalau saya menyusun seperti ini baik atau tidak? Jawabannya baik atau tidak? Terlepas dari kasusnya yang absurd ya atau tesnya yang nggak mutu gitu ya. Oke. Baik atau tidak? Menurut saya baik, Pak. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Ini Lalu ada bagaimana untuk? Nah, gimana? Silakan. nggak ada pengaruh dengan sesinya nggak ya Pak ya, maksudnya pagi dan sore gitu. Saya bukan penggemar kopi, tapi biasanya kan kopi itu diminum waktu sore. Iya, oke, kita lanjut aja. Nah, gini, untuk make sure validitas internal itu benar, ini 3 hal yang harus di checklist tiga-tiganya. Kalau ini terchecklist, kondisinya internal validity-nya bagus. Walaupun sampelnya itu tidak seluruh populasi. Oke. Pertama,
treatment dan respon itu change together. Jadi kalau treatment, jadi treatmentnya diberi, maka perubahannya meningkat. Treatmentnya diberi, perubahannya meningkat. Nah itu, ya, increase together. Jadi nggak ada yang treatmentnya diberi, nggak ada perubahan. Ya. Loh Pak, tapi kan mungkin aja dari 100 itu ada, bisa. Ya iya, makanya pakai statistik kan, nanti kita bicara statistik, kita bicara rata-ratanya, kita bicara overall-nya. Kita bicara berapa yang efek, berapa yang enggak. Nah, gitu. Oke. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak bisa dipastikan, misalnya di treatment enggak, di treatment iya, di treatment enggak, random banget, ya udah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya minum kopi yang mau bikin pinter. Nah, oke. Yang kedua, treatment harus dilakukan sebelum, ya, sebelum proses tes atau proses variabel respon. Misalnya minum kopinya itu di tengah-tengah tes, itu nggak boleh. Harus sebelumnya. Jadi harus ada treatment dan ada waktu tunggu untuk treatment tersebut. Dan yang biasanya terlewat adalah no confounding or extraneous factor. Tidak ada faktor ekstra yang mengakibatkan adanya perbedaan. Sehingga di kasus kita tadi, ya, di kasus kita tadi, kalau kita lihat, ya, ini betul. Jadi secara rata-rata ternyata betul tuh, minum kopi meningkatkan produktivitas. Ini betul, kopinya dikasih sebelum tes. Yang ini, kita punya ekstra faktor. Ekstra faktornya adalah yang satu dikasih kopinya pagi, yang satu dikasih kopinya sore. Ya, itu yang menjadikan internal validity ini tidak valid. Kalau pengen valid, tiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi bagaimana cara memperbaiki isu yang tadi? Dua-duanya dilaksanakan di pagi hari atau dua-duanya dilaksanakan di sore hari. Internal validity-nya valid, tapi external validity-nya belum tentu valid. Biasanya ancaman di internal validity adalah, ya, history. Punya pengetahuan, ya, pengetahuan. Punya pengetahuan yang berbeda-beda. Atau pernah mengikuti survei atau penelitian yang sama. Atau dia sebelum itu sudah minum kopi. Nah, itu ya. Yang kedua, maturation. Kedewasaan. Maksudnya apa tuh? Maturation ini, bayangkan saja teman-teman itu ada yang pertama kali ikut tes seperti itu dan dia nggak tahu kalau tesnya itu seperti itu. Ada yang sudah pernah mengikuti tes seperti itu. Contohnya seperti ini yang internal validity yang kurang valid ya. Dikasih pre-test. Soalnya yang seperti itu. Kan kaget tuh. Kan kaget ya. Hasilnya nggak begitu bagus. Terus dikasih post-test. Soalnya sama yang kayak pre-test. Ya pasti naik. Nah, itu yang disebut maturation. Instrumentation. Misalnya tadi, isu tadi. Pre-test dan post-testnya dikasih tes yang sama. Nah, itu nggak boleh itu. Harusnya berbeda, karena nanti akan berimplikasi pada aspek-aspek yang lain. Tapi substantifnya sama. Entah sekedar ganti angka, ataukah sekedar membahas dari sudut pandang yang berbeda, ganti. Dan yang terakhir, testing. Contohnya gini, yang pre-test dikasih 15 menit, yang post-test dikasih 30 menit. Yang control group dikasih 30 menit, yang treatment group dikasih 15 menit. Jangan.
Harus sama ya. Nah, itu. Oke. Lalu bagaimana meng-covernya? Ini kalau kita bicara single group ya, satu grup tuh. Oke. Pertama adalah hindari single group. Selalu gunakan control group. Jadi kalau teman-teman punya ladang uji, loading ujinya itu satu grup, hindari satu grup, minimal 2 grup. Ya, itu makanya counternya, cara mengeliminasinya. Yang kedua, hindari ukuran yang kecil, besarin. Ya, kayak kemarin waktu kayak sesi apa itu ya? Sesinya yang sampelnya 1000-an itu, Busapti kayaknya. Sampelnya berapa? 1100. Large gitu. Internal validity-nya selama itu benar-benar sampelnya ditarik, no questions. Ya. Yang ketiga, filler tax. Jadi usahakan kalau buat internal validity yang melibatkan tes itu jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu kalau misalnya ini di atas judulnya itu dikasih tahu kayak gini. Kami ingin mengetahui pengaruh kopi terhadap produktivitas pemrograman Anda. Jawablah dengan jujur dan benar. Itu ngasih tahu namanya. Internal validity-nya nggak valid. Ya. Nah, terus kalau udah dibuat multiple group juga masih ada problem. Problemnya apa nih? Kita lihat. Ya. Selection bias. Nah, biasanya nih orang-orang nih mulai melakukan selection bias ya. Ada ancamannya selection bias. Hasil yang rendah dieliminasi, direduksi, hasil skor yang tinggi dimasukin. Nah, ya. Oke. Selection bias tuh gini. Ya, contoh selection bias nih. Contoh selection bias. Teman-teman punya kontrol dan treatment. Teman-teman punya kontrol dan treatment. 2 grup tuh. Mahasiswa yang nilai produktivitinya yang nilai programmingnya jelek, masukin ke kontrol. Mahasiswa yang nilainya bagus, masukin ke treatment. Terus hasilnya ditemukan, minum kopi mengakibatkan produktivitas pemrograman meningkat. Ya bias. Kenapa? Karena kita sudah mikirin tuh. Ya, kita sudah memikirkan systematic difference tuh. Itu nggak boleh itu. Ya. Oke. Yang kedua, sorry. Ya, yang kedua regression. Oke. Regression ini apa? Teman-teman melakukan statistik tuh dan hasilnya tendensinya bahwa terjadi sesuatu yang differentiate-nya tinggi itu. Yang satunya skornya rendah sekali, nggak ada pengaruhnya tuh minum kopi. Yang satunya tinggi sekali. Ya, itu ancaman regression. Lalu bagaimana mainnya? Kalau rata-ratanya berarti gimana tuh? Kan nggak ada pengaruhnya. Nah, itu ancaman. Ya. Terus adanya social interaction. Grupnya sama-sama kenal, teman-teman kuliah S2 gitu ya. Terus saling cerita, saya masukin kontrol grup nih, kamu ngapain? Disuruh ini minum air. Kamu ngapain? Oh, minum kopi. Ya. Social interaction tuh. Itu bisa dalam internal validity juga tuh. Karena mereka saling cerita. Oh, gitu. Ya. Jadi mereka mereka saling bertukar catatan. Oke. Yang terakhir attrition. Attrition itu mungkin data-data yang dibuang ya dari partisipan. Misalnya 20% data dibuang. Misalnya contohnya gini, saya punya 2 grup ya. Grup A dan grup B. Kemudian pada saat saya menghitung, ternyata di grup B ini orang isinya asal-asalan.
Sehingga grup B-nya datanya saya kurangi itu sampai lebih dari 20%. Itu isu di internal validity multiple group. Nah, caranya gimana untuk fasilitasi ini? Pertama, random assignment. Ya, pakai pendekatan random. Nah, itu. Oke. Yang kedua, blinding participant. Dan usahakan tidak ada interaksi antara sesama partisipan yang berbeda. Contohnya nih, misalnya nih, partisipan satunya anak S1, partisipan yang kontrol treatmentnya S2. Boleh. Dengan harapan mereka tidak melakukan interaksi. Nah, ya. Oke. Berikutnya, external validity. External validity itu biasanya ditanyakan penguji gini. Penguji tuh iseng nanyanya kayak gini. Mas, itu kan hasilnya di dunia edukasi ya. Biasanya Mas Bayu tuh yang ditanyain gitu. Bisa nggak diterapkan di dunia industri? Itu adalah contoh pertanyaan external validity. Mas Bayu hadir nggak nih? Saya mau ngecek. Oh, ada tuh ya. Oke. External validity. External validity itu gimana? Yuk, sekarang kita bahas lagi kasus yang sama. Pada kasus tadi, keberhasilan Covey dan programming productivity itu sangat ditentukan oleh tes yang diusulkan atau disusun. Sangat bergantung pada kemampuan partisipan dan setting laboratorium. Contoh programming test itu soalnya participant inclusion itu mahasiswanya semester berapa, udah ngambil PBO belum, atau pemrograman belum. Laboratory setting itu boleh pakai komputer enggak, atau cuma pakai notepad, misalnya gitu. Nah, ya. Contohnya nih, kalau saya merestrict partisipan, hanya partisipan yang berumur kuliah atau mahasiswa, maka itu saya mengincrease internal validity, tetapi mengurangi eksternal validity. Karena artinya penelitian saya tidak bisa dikatakan valid untuk eksternal, untuk populasi yang lain. External validity lebih simpel, ya. Oke. Generalize the finding from your sample to larger group. Ya. Atau ecological validity. Jadi ada dua tipe, population validity dan ecological validity. Tadi internal validity juga ada dua, single group dan multiple group. Ingat ya, external validity juga ada. Oke. Contoh example population validity. Oke. Contohnya nih, target populasi 10.000 mahasiswa di universitas kita. Lalu kita merekrut 200 mahasiswa. Ya. Rata-rata misalnya mahasiswa asing, misalnya seperti itu. Dengan umur 18-20. Memiliki berasal dari engineering dan science majors. Dan mereka mampu, hidupnya mampu. Oke. Kemudian kita kasih sebuah tes, matematika dan IPA. Dan mereka setelah dites memberitahu pada dalam bentuk survei, ya, apakah mereka lebih pintar dibanding rekan-rekannya. Nah, gitu. Population validity example itu ini. Ya. Ada isu di population-nya. Kalau target population-nya adalah 10.000 undergraduate student of your university, kenapa sampelnya itu hanya science and engineering major program? Harusnya random stratified sample. Semua majors di university itu dimasukkan. Toh mereka pernah belajar matematika dan IPA.
dan juga eliminasi populasi terkait dengan kemampuan sosial dan ekonomi. Karena itu tidak ada relevansinya dengan kemampuan. Nah, itu population validation sample. Yang kedua, ecological validation sample. Ini apa sih? Contohnya, saya ingin melakukan pengujian hipotesis bahwa kalau ngomong sambil nyetir itu membuat reaction time kita pada saat nyetir itu berkurang. Kemudian saya buat sebuah setting laboratorium. Saya setup sebuah komputer. Nah, terus mereka suruh membayangkan mereka sedang menyetir. Oke. Setelah itu mereka mengklik kalau ada kucing orange di layar sambil ngobrol sama temennya. Untuk ronde pertama dia listen podcast, untuk ronde kedua dia ngobrol. Mereka tidak mendengar apa-apa. Mereka tidak ngobrol sama sekali. Setelah mengeses, ternyata ditemukan kalau pada saat mendengar podcast, itu reaksi dia lebih lambat. Kayak gini bener nggak nih? Apa yang isu di sini? Kok susah ya Pak? Ini gimana? Emang susah. Emang susah. Tapi terima kasih ada respon itu. Ya. Ecological validation sample. Valid nggak yang seperti ini? External validity untuk ecologicalnya nggak valid. Kenapa nggak valid? Pertama, itu kan driving reaction. Kok suruh ngeklik kucing? Harusnya kalau driving reaction dan nggak bisa dilakukan secara benar, idealnya kan dia sambil driving terus habis itu ngobrol. Kalau itu nggak bisa benar, ya pakai steering wheel. Simulasi yang kayak di time zone itu ya. Nah, sambil ngomong. Dan itu sambil ngomong, ini kok malah dengerin podcast. Nah, kan? Jadi ini secara ecological tidak valid. Kalau population tadi tidak valid karena apa? Ini ecological tidak valid. Ya. Jadi eksternal dan internal itu harus dipikirkan. Jadi ekologicalnya juga harus dipikirkan. Ancamannya eksternal lebih banyak. Anda bayangkan tuh. Seperti yang pertama itu internal dan eksternal kehidupan Anda di dalam rumah dan luar rumah. Di luar rumah kan lebih banyak ancamannya. Dirampok dan sebagainya. Walaupun di rumah juga mungkin dirampok. Gitu. Tapi kan lebih kecil. Anda nggak mungkin kena flu karena kehujanan, karena terlindungi, dan sebagainya. Ancamannya banyak. Ya, ancamannya banyak. Sampling bias, history, experimenter effect. Ini experimenter effect ini jadi hampir sama. Aptitude treatment, situation effect. Banyak sekali. Saya nggak jelasin satu-satu, nanti silakan di-capture terus di-search aja. Ya. Oke. Yang mau saya jelaskan di sini adalah countermeasures-nya aja langsung ya. 1. Countermeasure pertama yang bisa dilakukan adalah generalisasikan kondisinya sehingga sesuai dengan populasi dan kondisi. Jadi kalau kita pengen, misalnya kita pengen mengukur tadi ya, kemampuan driving reaction time versus pada saat orang dengar ngomong, maka usahakan se-real mungkin. Kalau perlu eksperimennya ya bener-bener nyetir dan ada orang ngomong. Dan diukur nih. Ya. Lalu kemudian pada saat kita melakukan eksperimen, gunakan natural context. Natural context itu ngomongnya jangan kayak gini pas eksperimen. Kita akan mengetahui ini apakah reaksi Anda akan semakin baik kalau semakin tidak baik kalau mendengar orang ngomong, jangan kayak gitu. Itu ada arah tendensi ke sana.
gunakan kata-kata yang seperti ini. Kita akan mengetahui implikasi pada saat ada orang berbicara dan pada saat Anda menyetir. Gitu. Natural konteks. Tidak positif, tidak negatif. Ya. Probability sampling counter selection bias dengan make sure semua dalam populasi memiliki equal chance untuk dipilih. Kayak tadi kasusnya tuh, yang dipilih cuma orang engineering karena kebetulan dosennya dosen engineering. Padahal yang pengen digeneralisasikan adalah seluruh universitas. Jangan. Oke. Recalibration. Ya. Recalibration. Jadi pada saat memilih sampel, kalau tadi kan 1000 tuh, jadi 200. Selain semuanya dapat, usahakan yang 200 ini ya dikalibrasi dengan hal-hal yang sifatnya demografinya sama. Misalnya contohnya, berasal dari jurusan IPA pada saat SMA. Nah, gitu ya. Misalnya contohnya, berumur tidak lebih dari 21 tahun. Nah, dan seterusnya. Itu adalah external validity. Selanjutnya kita bicara conclusion validity. Conclusion validity itu bicara kita pada saat kita sudah menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya conclusion validity itu biasanya digunakan untuk memvalidasi sebuah hipotesis. Yes or no? Ya, misalnya null hipotesis. Yes or no, seperti tadi ya. Driving reaction berkaitan dengan apa? Dengan misalnya bukan gitu. Misalnya kayak gini. Pair programming meningkatkan efektivitas working from home misalnya. Itu hipotesis. Apakah conclusion itu bisa divalidkan? Bisa atau tidak? Itu kita lihat. Oke. Oke. Treatnya sebenarnya sederhana kalau conclusion validity. Treatnya sederhana. Apakah tidak ada relationship atau ada relationship? Jadi conclusion validity ini menurut saya validitas yang paling sederhana. Conclusion validity ini. Karena kita cuma tahu ada relationship atau enggak. Ada relationship atau enggak, kan teman-teman udah pada tahu. Pasti pakai yang namanya. Bagaimana untuk mengetahui ada sebuah relationship? Paling sederhana pakai apa? Di statistik. Correlation. Oh, korelasi. Ya kan, betul. Ada korelasi enggak? Ya. Saya ingat waktu zaman saya satu gitu ya. Saya itu jualan cendol. Jualan cendol. Kemudian cendol saya itu enggak laku pada saat musim hujan. Terus saya buat statistik. Jumlah cendol yang terjual di musim panas dan musim hujan. Kemudian saya melakukan korelasi. Pada saat musim hujan, cendol saya menurun atau tidak? Ternyata enggak berkaitan, misalnya. Tidak ada kaitannya misalnya cuaca dengan lakunya cendol saya. Nah, misalnya sesederhana itu. Jadi, menggunakan conclusion validity artinya adalah meningkatkan statistic power. Misalnya significant level. Oke. Misalnya significant level. Reliability. Dan yang terakhir, kalau statistical power ini ya, yang tadi ya, yang kita pakai cut off-nya berapa, signifikan atau tidak, crown batch alpha-nya berapa. Nah, itu untuk conclusion validity. Jadi teman-teman jangan udah terbiasa melakukan ini. Reliability, yakinkan instrumennya itu ada dan valid. Makanya saya senang banget kalau ada teman-teman yang pakai instrumen itu dari instrumen sebelum penelitian sebelumnya. Reliability-nya sudah terjamin, apalagi instrumen tersebut adalah instrumen yang lahir dari sebuah standar. Instrumen yang lahir dari sebuah jurnal. Udah enak, adopsi aja langsung terjemahkan. Makanya saya waktu sesinya PGS-nya Bu Umi gitu ya, udah saya diem aja yang instrumen validity-nya waktu tinggal load protokol dia udah ngambil dari mana terus diterjemahkan gitu kan. Nah gitu. Udah good reliability. Nah kalau good implementation ini kita bicara training, protokol, dan sebagainya. Ada standar protokolnya nggak Pak usability test? Ada dokumennya nggak? Ada verbatim proof nggak? Verbatim proof itu catatan interview misalnya. Misalnya contohnya, saya ingin membuktikan kalau misalnya automatic test generation ini dibutuhkan oleh developer. Nah,
Saya untuk good implementation, saya buat tuh standarnya, apa saja yang ditanyakan. Terus saya training operatorsnya, bahwa mereka tahu yang dimaksud dengan automatic case itu seperti apa. Saya kasih mereka video dulu untuk belajar. Nah, itu good implementation. Jadi ini cara untuk meningkatkan conclusion validity. Statistical power-nya dinaikkan, reliability instrumennya dinaikkan, kasih mereka training dulu. Enak kan? Ini paling sederhana. Dan ini yang paling ruwet. Yang paling ruwet. Dan makanya paling ruwet, makanya di jenjang S3. Construct validity. Pada saat saya pakai misalnya instrumen untuk mengukur produktivitas, yaitu LOC plus development time. Apakah saya bisa yakin kalau pendekatan mengukur produktivitas saya itu udah benar? Itu contoh construct validity. Kalau saya memberikan nilai, misalnya nilai berdasarkan sebuah assessment, apakah nilainya itu benar-benar sudah mengikuti pengukuran secara objektif? Misalnya contohnya nih, salah satu yang diukur adalah kualitas softwarenya, dan kualitas softwarenya itu ternyata diukur oleh asisten dosen. Construct validity-nya itu dipertanyakan, karena asisten dosen punya kemungkinan untuk melakukan subjectivity. Ada degree of subjectivity. Jadi construct validity-nya ditanyakan. Yang pertama tadi, measurement tekniknya LOC development time juga bisa dipertanyakan. Kenapa nggak pakai mekanisme productivity yang lain? Bukan LOC, tetapi misalnya user story point, misalnya seperti itu. Atau burn down chart, misalnya di software engineering. Kenapa pakai log development time? Itu akan jadi problem di construct. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu construct validity, kan biasanya tahu ya, kalau conclusion itu dikaitkan dengan benar tidaknya conclusion. Kalau construct validity itu dikaitkan dengan ini. Ini contohnya yang paling banyak, yang paling mudah. Kan teman-teman udah melakukan tuh aktivitas, lalu kita konstruk teorinya. Makanya teori, dari observasi yang kita lakukan, kita konstruk teori. Nah, pertanyaannya benar nggak nih konstruknya? Benar nggak bagian ininya? Nah, itu construct validity. An assessment of how well translate your idea into actual program or measures. Tantangannya? Saya jelasinnya gimana ya? Satu-satu. Gak apa-apa, ini slide terakhir saya jelasin. Construct validity pertama. Namanya apa tuh? Namanya aja susah tuh. Pre-operational explication of construct. Oke. Ini ancaman yang seperti apa? Contohnya gini. Ancaman ini tuh terjadi kalau teman-teman berpikir seperti ini. Misalnya dengan memainkan video game yang saya buat, maka itu adalah sebuah cara yang baru untuk melakukan rehabilitasi ADHD misalnya. Saya ngeklaim kayak gitu. Saya ngeklaim bahwa produk saya, sebuah video games berbasis natural user interface, itu bisa menjadi alternatif rehabilitasi untuk orang yang ADHD, lost focus. Itu inadequate pre-operational explanation of construct. Bagaimana klaim kita bisa dikatakan itu sebagai alternatif? Bagaimana klaim kita dikatakan sebagai sesuatu yang bisa efektif? Lalu solusinya gimana? Solusinya adalah, ya, tadi saya terlambat 10 menit, jadi mohon maaf juga 10 menit tambahan. Jelaskan konsepnya,
rehabilitasi yang baik itu seperti apa. Buat daftar checklist kalau solusi yang teman-teman usulkan itu memenuhi konsep rehabilitasi yang benar. Ya. Yang kedua, minta bantuan expert. Jadi orang-orang yang merehabilitasi benar nggak tuh itu bisa jadi alternatif. Yang ketiga, artikulasi konsep kita ke standar yang ada. Contohnya nih di apa namanya, misalnya kita buat AI untuk psikiater gitu, itu nggak boleh karena secara sederhana tidak boleh ada yang menggantikan psikolog misalnya, harus human. AI paling cuma sebagai recommendation, nggak bisa digantikan untuk treatmentnya. Nah gitu. Ya. Jadi apa tadi cara triknya? Satu, dibuat checklist berdasarkan yang benar gimana. Yang kedua, pakai expert. Dan yang ketiga, artikulasi konsep kita. Sesuai dengan standar atau arahan metode yang benar. Yang diusulkan oleh asosiasi psikologi. Misalnya kalau misalnya ini pendidikan ya Dirjen Dikti dan sebagainya. Mono operation bias. Sesuai dengan namanya, mono operation bias adalah saya melakukan satu kali operasi untuk menyimpulkan satu hasil klaim. Contohnya saya mengatakan bahwa, oh, pair programming itu sangat cocok untuk open source. Saya mengaplikasikan di mana? Saya mengaplikasikannya di satu organisasi open source dengan nama Ubuntu. Benar, secara internal validity betul, external validity juga open source ya betul, tetapi secara construct validity ini dipertanyakan karena kita hanya melakukan a single place, single point in time. Kita hanya ke tempat Ubuntu, kenapa nggak ke tempat yang lain? Lalu caranya gimana? Kita terapkan multiple version of program kita. Yang satunya di Ubuntu yang open source, satunya di Microsoft yang closed source, tetapi sama-sama distributed. Satunya di free software, satunya di commercial software. Mono method bias itu sama. Mono method bias adalah mengukur satu konstruk dengan satu pendekatan saja. Satu pendekatan saja. Cobalah mengukur dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya contoh, productivity-nya meningkat. Satunya saya pakai keylog/development time, yang satunya saya pakai burn down chart. Hilang tuh mono method bias. Saya bisa construct validity saya. Interaction of different treatment. Oke. Ini apa? Ini interaksi antara dua treatment yang berbeda. Contohnya gini. Di suatu pendekatan treatment itu bisa saja random treatment, artinya seseorang itu mengalami treatment A dan treatment B. Saya ngambil contoh gini. Ada seorang developer, mohon maaf kalau contohnya software engineering karena S3 saya di situ. Ada seorang developer itu diukur. Dia lebih produktif mana, solo atau pair? Dia dikasih interaction yang pertama solo. Tapi developer yang B dikasih interaction-nya pair. Nah, gitu. Terus kemudian di hari keduanya yang developer A itu dikasih juga yang pair. Oke. Jadi ada different treatment.
Setelah itu ternyata ada interaction antara developer A dan developer B. Nah, terus cara solusinya melewatkan seperti ini bagaimana? Either dipisah-pisah treatmentnya, satu developer A benar-benar solo, developer B benar-benar pair, atau ditambahkan faktornya, yang satu solo dan menggunakan extreme programming, yang dua pair dengan misalnya Scrum, misalnya, supaya tidak ada interaksi different treatment yang sama. Okay. Interaction of testing dan treatment. Okay. Oke, ini saya menjelaskannya gimana ya. Pada saat, nah ini. Jadi usahakan pisahkan antara perlakuan dan pengujian. Jadi usahakan jangan sampai perlakuan dan pengujian itu sama. Misalnya contohnya seperti ini. Saya akan men-treat seseorang untuk memahami dengan programming melalui pengujian. Nah, testing and treatment-nya jadi satu. Usahakan dipisah. Testing sendiri, treatment sendiri. Contohnya kayak tadi kasus kopi. Treatment-nya dikasih kopi, testingnya dia ngerjain tes. Gitu. Oke. Restricted general bail access across contract. Ini sebenarnya sih biasanya konsekuensi yang tidak bisa, yang apa ya, konsekuensi yang mungkin nggak sengaja ya. Contohnya gini, kasusnya gini, saya mikir dulu sih. Bermain video game tersebut bisa menjadi alternatif mengurangi gejala lack of focus bagi seorang ADHD. Terus diukur tuh, benar ternyata mengurangi lack fokus, tetapi ternyata menambahkan simptom tambahan, menambahkan terjadinya flapping gitu kan. Flapping itu bergetar. Apakah solusi kita valid? Masih valid, tapi yang teman-teman harus tahu, harus dikemukakan bahwa ada efek samping. Ya. Tuh. Confounding construct. Confounding construct itu secara sederhana ya. Contohnya seperti ini. Bayangkan saya punya sebuah pendekatan untuk melakukan pengujian secara otomatis. Kemudian saya berikan kepada grup, treatment group, pengujian otomatis, sistem pengujian otomatis saya. Dan yang lainnya itu pengujian manual. Setelah selesai, ternyata tidak ada efek. Tidak kelihatan polanya. Terus saya ngapain? Apakah konstruk saya tidak valid? Belum tentu. Karena bisa saja pada saat melakukan research itu, teman-teman pada saat menarik konstruk, waktunya tidak cukup lama. Karena mereka harus belajar dulu unit testing, mereka harus belajar itu, dan teman-teman berfokus pada 6 jam yang singkat. Cara mengalami confounding construct dan level of construct, cara mensolusikannya adalah menggunakan observasi yang lebih panjang. Misalnya etnografi. Contohnya nih, saya pengen tahu efek aplikasi video game saya terkait dengan terapi, behavioral terapi misalnya. Yang nggak bisa cuma 6 jam, lalu diukur, nggak akan ada efeknya. Teman-teman harus 6 bulan, etnografi. Nah, ya, baru bisa diukur.
Saya pernah tuh komplain tuh. Ada sebuah penelitian S3 yang bilang will change the cultures, menggeser cultures. Terus cuma 1 bulan. Ya nggak bisa menggeser culture seseorang 1 bulan. WhatsApp aja untuk membuat kita selalu melihat jendela aja perlu waktu sampai berbulan-bulan. Ya. The social threat to construct validity. Ya ini mas nggak bisa dihindari ya. Ancaman sosial. Ada orang yang nggak percaya, ada orang yang mengatakan tidak valid, gitu ya. Nggak masalah kalau itu. Hipotesis guessing. Ini kejadiannya pada saat pelaksanaan konstruk, terus ada sampel-sampel yang mengguess, menebak, dan tebakan mereka nggak tepat. Jadi kalau kita melakukan blindfolded atau survei yang nggak dikasih tahu, biasanya akan ada hipotesis guessing. Mereka menjawab bukan berdasarkan experience, tapi mereka menjawab berdasarkan kira-kira ini riset bicara apa ya? Ya jawabannya nggak gitu. Oke. Kemudian evaluation apprehension. Ini terjadi pada saat kita melibatkan sampel, yang sampelnya itu misalnya contohnya anak-anak, dan mereka takut, mereka khawatir, mereka tidak apa ya, tidak ingin kelihatan bodoh. Oh sorry, mereka tidak ingin kelihatan pintar atau sebaliknya, sehingga mereka menjawab dengan kondisi apa ya, either misalnya tuh sebenarnya sih ragu-ragu, tapi karena itu pernyataannya positif, saya jadikan setuju. Cara menyelesaikannya gimana? Lakukan pelabelan yang lebih cerdas, pelabelan yang netral, tidak mengarah ke positif. Atau dibalik, pelabelan yang negatif padahal harapan Anda itu jawaban yang positif, boleh. Dan yang terakhir, eksperimenter. Ya. Ini terjadi pada saat teman-teman ngomong ke sampel. Penelitian saya ini pengen membuktikan loh bahwa ada sebuah framework dan frameworknya ini bisa dipakai untuk misalnya memvalidasi kesiapan mengadopsi AI. Itu udah eksperimenter ekspetensi. Caranya gimana? Ya jangan kasih tahu. Ya, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Biarkanlah. Tolong saya mau garis bawahi lagi, khusus untuk teman-teman yang S3. Hasilnya itu bukan masalah teman-teman menghasilkan sesuatu yang baik. Teman-teman punya teori yang baik. Enggak. Hasilnya yang harus teman-teman tunjukkan adalah teman-teman punya klaim, dan klaim itu bisa salah. Klaimnya boleh salah, tapi prosesnya itu harus benar. Bagaimana proses itu benar yang terjadi? Ya pakai validasi. Ya, gitu. Waduh, ternyata saya lebih 5 menitnya. Oke ya. Nah, itu untuk hari ini. Ya. Masih ada waktu nih, kalau pengen diskusi, masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Silahkan ya. Nanti 9.50 saya harus prepare untuk kegiatan juga. Silahkan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Izin bertanya Pak Deddy. Halo, cek. Ya, boleh dengar. Oh ya. Gini Pak, tanya terkait dengan tadi yang 4 level validasi. Kalau di riset saya ini kan terkait dengan data ini Pak ya, data log. Jadi nggak melibatkan ke responden berupa human atau pengguna sistem. Yang ingin saya tanyakan adalah di manakah apakah yang saya lakukan untuk level validasinya ini membedakan mana yang internal validasi atau eksternalnya itu bagaimana Pak ya, karena kan tidak
melibatkan human. Jadi berupa apa namanya data log yang dianalisis tuh Pak. Ini sifat pertama itu Pak. Terima kasih. Yap. Internal validity-nya masih ada. Internal validity-nya masih ada. Ya, kalau saya boleh bilang internal validity-nya masih ada. Oke. External validity juga masih ada. Internal validity masih ada, kenapa? Karena validity-nya kita bicara nanti apakah hasil apa ya, kalau saya boleh bilang, apakah dataset yang dipilih itu sudah sesuai? Internal validity. Dataset yang dipilih sudah sesuai belum? Ya kan? Dataset itu memenuhi 3 aspek ini enggak? Apakah dataset itu memberikan sebuah pola yang diinginkan atau ternyata polanya nggak sesuai? Itu internal validity-nya ada. External validity-nya, apakah data tersebut benar-benar menggambarkan sebuah populasi yang benar? Atau ternyata ruang lingkupnya sempit? Contohnya misalnya data mengenai serangan-serangan. Apakah serangannya itu terjadi hanya over internet dan protokol HTTP saja? Sementara kalau kita bicara eksternal, serangan kan bisa faktor protokolnya bisa macam-macam, bisa SMTP, ICMP, dan sebagainya. Jadi harus dilihat datanya. Internalnya dilihat datanya sesuai enggak, eksternalnya dilihat datanya itu berasal sesuai enggak, asal. Kebayang ya? Iya Pak. Berarti ini Pak ya harus apa namanya kembali ke bentuk datanya dulu Pak ya yang harus dikaitkan mana internal mana eksternal ya. Dan yang paling rekan-rekan harus ketahui dan rekan-rekan syukuri, di jenjang S3 itu dataset boleh dibuat. Di jenjang S2 itu dataset dihindari untuk dibuat. Ada lagi? Ini Pak Silakan. yang kedua Pak, masih ada waktu Pak ya. Halo? Ya, halo, masih. Ya, terkait dengan ini Pak, untuk improvement method, kalau yang saya apa namanya pelajari terkait dengan beberapa cara improvement itu, ada yang modelnya dia adalah mengimprovement algoritma yang digunakan, misalkan peneliti sebelumnya gunakan algoritma tertentu, kemudian untuk kita teliti, kita kembangkan algoritmanya. Terus ada yang kedua, cara lain itu yang diimprove bukan algoritmanya tapi langkah-langkahnya Pak, langkah-langkahnya. Nah, apakah untuk level S3 ini untuk improvement langkah-langkah itu bisa diterima? Artinya gini, misalkan saya akan menganalisis data itu menggunakan dua algoritma. Dua algoritma ini adalah yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi ada peneliti sebelumnya sudah buat algoritma, tapi ini saya gunakan untuk menyelesaikan kasus yang saya teliti. Jadi saya tidak membuat algoritma, tapi saya menggunakan algoritma orang lain yang sudah ada di sebelumnya. Tinggal saya saya improve langkah-langkahnya. Jadi bukan mengimprove algoritmanya, tapi langkah-langkahnya. Maka itu bisa dimasukkan dalam kriteria improvement tadi untuk level S3 itu Pak. Karena kalau misalkan kembali ke dalam algoritmanya itu kayaknya kita orang-orang saintis banget Pak, matematis banget yang orang yang bidangnya ke sana gitu. Kalau mungkin dari kita yang background-nya kurang di situ, sebenarnya juga agak kewalahan untuk belajar, butuh waktu lama lagi seperti itu Pak. Mungkin bisa penjelasan Pak. Oke, jadi kalau kita hendak mengimprove, itu kan bisa kita mengimprove algoritmnya ya. Iya, betul. Benar, ini lebih scientific banget.
Improve prosedurnya boleh nggak? Boleh, tetapi prosedurnya itu harus detail, harus sampai metode, harus sampai practice, ya, dan sampai tools-nya. Ya. Oke, kebayang ya? Jadi boleh nggak S3 itu melakukan improvement prosedur? Boleh, tapi level detailnya perhatikan. Level detailnya sampai segini nih. Layar saya kelihatan nih? Iya Pak, terlihat Pak. Ah, yaudah, oke. Level detailnya harus segitu. Toolsnya pakai apa? Practices-nya kayak gimana? Metodenya gimana? Itu untuk metodenya walaupun menggunakan metode yang sudah ada Pak, itu boleh Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari yang Hihau-nya. Teman-teman, rekan-rekan menghasilkan sesuatu yang contribution-nya di sini. Contribution-nya kalau saya boleh bilang, Mas Amar, contribution-nya itu kalau buat makanan, buat loteknya. Bukan bicara tahunya. Betul Pak. Tahu ya, lotek? Iya, iya. Makanan. Mungkin lotek itu makan paling sederhana, makanya disebut dengan low tech. Mungkin kalau teknologinya tinggi, high tech. High tech. Oke. Iya, terbayang Pak. Boleh. Jawabannya boleh. Ada yang lain? Ini kok yang lain pada sepi. Oke. Makasih Pak. Oke. Saya mau tanya Pak Ridi. Boleh. Saya agak kurang paham tentang validitas gitu. Mungkin ada buku yang bisa direkomendasikan Pak Ridi? Di bidang apa? Ini tentang valid yang bisa saya baca detail apa gitu, contoh-contoh gitu. Ada Terus buku terang yang Bu, rekomendasi? saya pun baca validitas itu 3 atau 4 buku. Makanya saya tanya dulu di bidang apa gitu. Karena gini, karena saya ingin tidak terlalu overwhelming, ya. Nanti kalau Bu Nur itu di bidang education ya? Iya. Atau di bidang machine learning? Enggak, di bidang education. Education-nya pakai apa nanti metodenya? AI? Pakai machine learning? Pakai apa? Iya, pakai ontologi, iya, pakai AI. Iya. Oke. Nanti saya coba cari validation di machine learning. Nanti tolong ingetin saya secara personal. Saya pernah baca bukunya, ya. Prosesnya sama, ada internal, eksternal dan sebagainya. Cuma contohnya itu yang harus pas. Terus terang contohnya tadi kan lebih ke arah sosial dan ke arah sosial dan programming gitu ya. Nanti saya akan share. Oke. Iya Pak. Itu ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ridi. Ini direkam nggak ya? Oh, direkam. Oke. Ya sudah, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Saya 5 menit lagi harus pindah kelas, ya. Terima kasih atas atensinya, ya. Semoga sehat, semoga paham. Kalau masih belum paham, bisa berdiskusi di thread ini, ya. Kalau sudah paham, ya alhamdulillah. Nanti saya juga menunggu teman-teman menggunakan validitas apa dan pendekatannya gimana. Itu dulu ya untuk sesi kali ini. Terima kasih atas bergabungnya rekan-rekan. Nggak kerasa 1,5 jam sudah berlalu. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya bisa menjalankan puasa bagi yang melaksanakan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridi. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman semua. Terima kasih Bu Umi, Masya Allah. Masih ngajar Bu Umi? Oh masih. Pas hari ini pas bisa datang ya.
ngajarnya Rabu dan Kamis, Bu. Hari ini kalau hari-hari yang nggak ngajar itu saya cari responden. Oh ya Allah, Iya. subhanallah. Belum apa-apa. Gini. Oke, mari selamat Ya, beraktivitas, sehat semua. Nah, Mari izin duluan live, Bu. Makasih, Bu. ya, monggo Belisa. Ya, saya juga izin live.